Against the Gods bab 2114, kenangan terakhir Dewa Jahat. Apakah mereka adalah penjaga tanah suci? Bisik Yun Che. Ketiga orang ini tidak mengenakan baju zirah, melainkan pakaian brokat, dan jelas bukan ksatria abis. Ya. Meng Jianxi menjawab melalui transmisi suara, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghakimi, dan mereka hampir tidak pernah meninggalkan tanah suci sepanjang hidup mereka. Mereka mengatur segalanya di tanah suci, dan status mereka di mata dunia tidak sebaik para ksatria abis. Namun, jangan remehkan mereka karena alasan ini. Praktisi mendalam yang gagal melewati ujian tanah suci dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ksatria abis akan dikeluarkan dari tanah suci. Namun, jika mereka lulus ujian karakter, mereka akan memiliki pilihan lain selain pergi, yaitu tetap tinggal di tanah suci dan menjadi penjaga tanah suci. Jika mereka hanya menjadi penjaga tanah suci, mereka mungkin tidak akan pernah keluar dari tanah suci lagi seumur hidup mereka, yang sama saja dengan menyerahkan kehidupan mereka sebelumnya dan mengikat kehidupan masa depan mereka. Sebagian besar penjaga tanah suci berasal dari sini. Begitu mereka menjadi pengawal, mereka hampir tidak pernah muncul di luar tanah suci, dan tentu saja dunia hanya tahu sedikit tentang mereka. Kebebasan, kekuatan, dan status mereka juga lebih rendah daripada para ksatria abis. Namun, Yun Che mengetahui dari Hua Caili sejak awal bahwa ada sejumlah kecil pelindung yang sangat istimewa di Tanah Suci, penjaga yang dibina oleh 4 pendeta Tanah Suci. Ada 11 orang yang berada di puncak alam batas ilahi, yang juga merupakan puncak manusia di bawah dewa sejati. 6 dari mereka berada di 6 kerajaan dewa besar, dan Tanah Suci sendiri memiliki 5. Di antara 5 alam batas ilahi puncak di Tanah Suci, 1 adalah ksatria abis, dan 4 lainnya adalah penjaga Tanah Suci. Di bawah komando Pendeta Agung, Dong Huang. Di bawah komando Pendeta 10.000 Dao, Chang Ying. Di bawah komando Pendeta Abadi Spiritual, Su Sang. Di bawah komando Pendeta 6 Senyum, Yuan Ying. Yun Che menjawab sambil mendesah, di Tanah Suci, tak seorang pun berani memandang rendah orang-orang yang paling tidak penting sekalipun. Bahkan para penjaga Tanah Suci yang paling biasa pun adalah para ksatria semu yang belum lulus ujian. Dan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Tanah Suci, syarat yang diperlukan adalah memasuki alam kepunahan ilahi. Dengan kata lain, kultivasi para pelindung Tanah Suci tidak ada yang berada di bawah alam kepunahan ilahi, dan mereka memenuhi syarat untuk mendirikan sekte di tempat manapun. Konsep ini saja sudah cukup untuk membuat orang takut. Saat dia melangkah ke dalam cahaya, dunia tiba-tiba berubah. Sekilas, Tanah Suci memberi Yun Che perasaan hanya 2 kata, sederhana. Tidak ada kemegahan atau kemewahan yang seharusnya dimiliki oleh wilayah kaisar, atau kehikmatan agung tanah tertinggi. Sekilas, bahkan bangunannya sangat jarang, tetapi semua jenis pohon dan bunga hijau dapat dilihat di mana-mana. Semua napas di sini sangat lembut, dan tidak ada kegelisahan atau kecemasan dari makhluk hidup. Cahaya di sini bahkan lebih lembut, seolah-olah dapat dipantulkan ke dalam hati, cukup untuk dengan mudah menenangkan semua emosi negatif. Yun Che melihat sekeliling dan dengan jelas merasakan bahwa napas semua orang tanpa sadar melambat. Para murid muda itu kagum dan mabuk. Karena ini adalah Tanah Suci, dunia tanpa debu jurang, dan alam fantasi yang dikagumi dan dirindukan tanpa akhir oleh makhluk-makhluk jurang. Meng Jianxi menarik napas panjang, mengembuskan napas panjang lagi, lalu mendesah tak terkendali, meskipun ini bukan pertama kalinya aku datang ke sini, aku tetap merasa seperti melangkah ke negeri dongeng, dunia tanpa ada debu jurang sama sekali. Saya mendengar bahwa, Tanah Suci abadi, seluruh dunia yang luas itu tidak memiliki jejak debu jurang. Sungguh tidak terbayangkan betapa indahnya dunia itu. Hidup di dunia seperti itu, tidak ada makhluk hidup yang perlu khawatir tentang serbuan debu jurang kapanpun, semua pohon tumbuh secara alami, semua binatang berlarian bebas, ras yang tak terhitung jumlahnya berasal darinya, dan bahkan bayi yang baru lahir dapat menangis dengan bebas. Di dunia seperti itu, makhluk hidup haruslah damai di luar imajinasi kita, tidak akan ada rasa takut, pergumulan, tangisan, bahkan pikiran jahat akan diredakan oleh kemurnian, dan tidak akan ada pertempuran dan pembunuhan yang kejam. Yun Che terdiam. Meng Jianxi melanjutkan, selama pertemuan di Tanah Suci ini, Kaisar Yuan kemungkinan akan menyebut Tanah Suci abadi. Apakah Anda menantikannya, Saudara Yuan? Yun Che menunjukkan kerinduan, siapa yang tidak akan merindukan dunia tanpa debu jurang. Itu akan menjadi kenyataan. Meng Kongchan di depan tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, tanah fantasi kini sudah dalam jangkauan. Mungkin, dalam beberapa dekade yang singkat, kamu dapat secara pribadi berdiri di Tanah Suci abadi itu, dan membuka kembali serta melanjutkan dunia masa depan penenun mimpi kita di sana, hahaha. Di tengah tawa Meng Kongchan, Yun Che dan Meng Jianxi memiliki ekspresi yang sama, tetapi suasana hati mereka sangat berbeda. Pada saat ini, ekspresi Yun Che tiba-tiba mandek, dan langkah kakinya terhenti di sana. Saudara Yuan,
Ada apa? Meng Jianxi berhenti dan bertanya. Tidak apa-apa. Yun Ce menggelengkan kepalanya, ekspresinya tenang, tadi aku agak bingung entah kenapa. Meng Jianxi berkata, ini normal. Setelah terbiasa dengan keberadaan debu jurang, memasuki dunia tanpa debu jurang, kognisi Anda akan terguncang. Ketika saya pertama kali memasuki Tanah Suci, saya mengalami keterkejutan beberapa kali. Ketika praktisi abis melangkah ke Tanah Suci untuk pertama kali, itu seperti seekor ikan yang tiba-tiba memasuki mata air jernih dari rawa bau yang sudah lama dikenalnya. Itu memang akan menyebabkan dampak besar pada kognisi. Namun, mengesampingkan tingkat napas langit dan bumi, Tanah Suci yang tampak seperti negeri dongeng di mata para praktisi abis hanyalah dunia biasa dalam kognisi Yun Ce. Baru saja, kesadaran ilahi menyelimutinya. Pada saat itu, kelima inderanya seakan tenggelam ke dalam lautan yang tak berujung, tidak tahu kapan ia datang, tidak tahu kemana ia pergi, dan tidak melihat ujungnya. Kesadaran ilahi itu saja tampaknya cukup untuk menenggelamkan dunia dan menelan dunia. Kesadaran ilahi itu tinggal padanya sejenak, tetapi itu membuat Yun Ce merasa seolah-olah ia telah mengalami dunia yang panjang. Baru saja, apa itu? Suara Lisu sangat ringan, mengandung kekhawatiran terdalam dan terberat yang dirasakannya sejak dia terbangun. Ketika dia bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Dia menemukanku. Yun Ce sangat tenang, baik dalam nada maupun suasana hatinya. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkan cara menghadapinya? Tanya Lisu, setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan kekhawatiran yang sulit untuk dilepaskan. Baiklah, jangan khawatir, suara Yun Ce ringan, kata-katanya menenangkan, tidak hanya untuk Lisu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Rasa sakit yang menusuk datang dari kedalaman lautan jiwa, dan secara bertahap meningkat. Itu berasal dari dua fragmen memori terakhir dari Dewa Jahat Nisuan. Mereka terpicu dan hancur saat disentuh oleh keberadaannya. Dan perasaan sakit ini juga memberitahu Yun Ce bahwa fluktuasi emosional yang dibawa oleh fragmen memori terakhir ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Penjaga Tanah Suci membawa mereka ke sebuah halaman, yang perabotannya sangat sederhana. Tidak ada benda-benda elegan untuk menghibur tamu, hanya puluhan formasi misterius untuk meditasi, dan yang paling menarik perhatian hanyalah pepohonan dan bunga-bunga hijau. Namun, tidak ada bangsawan kerajaan ilahi yang berani mengulurkan tangan dan menyentuh bunga-bunga dan pohon-pohon di sini, seolah-olah mereka takut untuk menodainya. Penjaga Tanah Suci berkata dengan suara lembut, ini masih pagi, mohon Dewa Wumeng dan para tamu untuk beristirahat di sini. Ketika saatnya tiba, Kaisar Yuan akan memanggil kalian. Selain itu, Tanah Suci dijaga ketat dan ada banyak tempat terlarang. Mohon jangan berkeliaran dengan bebas. Ya, Meng Kongchan mengangguk, apakah semua kerajaan ilahi lainnya sudah tiba? Penjaga Tanah Suci berkata, saat ini, hanya kerajaan penenun mimpi dan kerajaan Zetian yang telah tiba. Para tamu dari 4 kerajaan dewa lainnya dan klan naga masih dalam perjalanan. Penjaga Tanah Suci pergi tanpa meninggalkan seorang pelayan pun. Namun, tidak seorang pun akan berpikir bahwa Tanah Suci kurang memiliki sopan santun. Rasa sakit di lautan jiwa Yun Ce menjadi semakin kuat, dan dia mengambil kesempatan untuk menunjukkan kegelisahan ini di wajahnya. Meng Kongchan telah menyadarinya, dan berkata dengan khawatir, ketika kamu pertama kali memasuki Tanah Suci, akan mudah merasa gelisah, terutama karena kultivasimu dangkal. Jika kamu tidak tahan, berkonsentrasilah dan tenanglah sejenak untuk beradaptasi dengan aura langit dan bumi di sini. Baiklah. Yun Ce menanggapi dengan patuh, lalu berkata dengan suara rendah, jika Cai Li datang, tolong sembunyikan sedikit. Oh. Meng Kongchan tampak terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, lagi pula, dia anak yang keras kepala. Dia benar-benar tidak ingin menunjukkan kelemahan apapun kepada orang yang disukainya. Jangan khawatir, ayahmu akan melindungimu. Yun Ce tidak berkata apa-apa lagi, dan segera datang ke formasi misterius dan duduk, lalu membuka penghalang isolasi, membiarkan kesadarannya tenggelam ke dalam pecahan memori yang baru saja hancur. Dunia yang luas bergulung dengan badai bencana. Langit terkilir, bumi berguncang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di angkasa setiap saat, seolah-olah baut petir yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang di antara langit dan bumi. Meskipun mereka dipisahkan oleh era yang sangat jauh, Yun Ce masih bisa mengetahui dari warna langit yang putih keabu-abuan bahwa ini adalah dunia alam dewa kuno. Namun, apa yang dihadirkan di alam dewa kuno adalah bencana kuno yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Rambut panjang Nisuan acak-acakan, dan wajahnya yang awalnya tampan dan tak tertandingi, sekarang menjadi abu-abu dan ditutupi dengan banyak bekas luka mengerikan yang tumpang tindih. Dan mantelnya tampak baru saja diambil dari genangan darah, bernoda merah darah. Dia menggerakkan tubuh bagian atasnya perlahan, dan gerakan untuk bangun sama sulitnya dengan gerakan orang tua yang layu. Namun, segera, dia berlutut di tanah lagi,
dan darah Dewa Penciptaan menetes deras dari luka-luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, membasahi bumi purba di bawah kakinya. Dia adalah Dewa Penciptaan, eksistensi tertinggi di dunia. Tidak seorang pun dapat membayangkan, bahkan dia sendiri tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan terluka parah, sangat malu, dan sangat menyakitkan. Di depannya, ada seorang pria jangkung dengan pakaian emas. Fitur wajahnya memberi orang kesan yang sangat jelas tentang ukiran pedang. Wajahnya, pada pandangan pertama, akan membuat orang merasakan kata tegak di hati mereka. Tampaknya di hadapan wajah ini, tidak ada hukum yang dapat dilanggar, tidak ada aturan yang dapat diinjak-injak, tidak ada kesalahan yang dapat dimaafkan, dan tidak ada dosa yang dapat terjadi. Dia adalah kepala dari 4 dewa penciptaan yang agung, eksistensi yang paling agung di dunia, Kaisar Dewa Penghancur Surga, Moe. Di tangannya, dia memegang pedang lebar. Pedang itu berwarna perunggu, badan pedangnya biasa saja, ujungnya tumpul, dan tanpa ada tekanan dari pedang. Bahkan jika pedang itu jatuh ke dunia fana, itu tetaplah besi biasa yang tidak akan dilihat oleh orang biasa di dunia fana. Namun, pedang itu memiliki nama yang mengejutkan. Pedang Leluhur Penghancur Surga. Pedang ini menduduki peringkat pertama di antara 7 harta karun surgawi. Pedang pertama di dunia kekacauan, nenek moyang semua artefak di zaman kekacauan. Dia berdiri sambil memegang pedang leluhur dengan tenang di antara langit dan bumi. Bahkan jika langit runtuh dan bumi tenggelam, dan badai memenuhi dunia, dia tetap teguh seperti gunung yang menopang langit. Dia menatap Dewa Pencipta elemen Nisuan yang berlumuran darah dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak pernah berubah bahkan untuk sesaat. Untuk mengalahkanku, kamu benar-benar menggunakan kekuatan pedang leluhur untuk kedua kalinya. Suara Nisuan begitu kering sehingga sulit dipercaya bahwa itu adalah suara Dewa Pencipta. Apakah ini juga untuk apa yang disebut jalan yang benar di dalam hatimu? Kekuatan pedang leluhur, jika digunakan oleh manusia, dia akan langsung mati seketika. Bila digunakan oleh dewa sejati, masa hidupnya akan berkurang hingga 90%. Bahkan jika digunakan oleh orang sekuat Dewa Pencipta, itu akan menghabiskan 30% masa hidupnya untuk mengaktifkan kekuatan pedang leluhur. Ini adalah kedua kalinya ia menggunakan pedang leluhur, dan masa hidup Dewa Penciptaan telah berkurang hingga 60%. Namun, dia tidak ragu, apalagi menyesal. Dia tidak bisa memahami obsesi Moe. Sama seperti dia tidak bisa mengerti mengapa dia harus membunuh Mosu. Dia jelas merupakan putra kesayangannya. Dia adalah Pangeran Zutian, pewaris kekuatan dan kemauannya. Bahkan jika Mosu melanggar tabu, dia tidak bersalah atas hukuman mati. Dan dia seharusnya tidak mengeksekusinya secara langsung. Kau membunuh Mosu, melukai Jie Yuan, dan menculik putriku. Dan sekarang giliranku. Nisuan tersenyum sedih, dengan ekspresi putus asa di wajah abu-abunya, lakukan saja. Moe berbicara, suaranya seringan asap di awan, meskipun aku membencimu, aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Heh. Nisuan tertawa pelan, kamu bisa membunuh siapa saja yang menentang jalan lurusmu tanpa ampun, bahkan jika dia adalah putramu sendiri yang kamu cintai dan harapanmu. Bagaimana kau bisa mengampuni aku, seseorang yang menentangmu? Badai itu menyapu beberapa helai rambut panjang Moe dan menghantam wajahnya, menimbulkan sedikit kesedihan yang mendalam. Moe tidak mengangkat pedangnya, dan tidak ada napas di tubuhnya. Setelah sekian lama, dia berbicara perlahan, namun dengan nada yang sama sekali tidak dikenalnya, Nisuan, tahukah kamu betapa irinya aku padamu? Nisuan. Nama suci yang diberikan oleh Dewa Leluhur kepadamu mengandung kata, Ni, yang memberimu karakter yang begitu bebas dan tak terkendali. Kamu tak pernah ingin terikat oleh aturan apapun yang ada, dan kamu terus-menerus memberontak serta mengubah mereka yang kau anggap kaku, tak masuk akal, tak adil, dan salah berulang kali. Dunia ini membutuhkan Dewa Pencipta sepertimu. Karena evolusi dunia dan perubahan zaman membutuhkan perubahan yang terus-menerus, dan aturan-aturan lama perlu dilanggar berulang-ulang, dan kekotoran serta belenggu setiap era perlu disingkirkan. Dunia telah berevolusi dari kehampaan yang sunyi menuju kemakmuran semua roh dan dunia saat ini, dan telah mengalami revisi dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Nisuan memandang Moe, mungkin dia tidak percaya kata-kata ini keluar dari mulut Moe. Dunia membutuhkan seseorang untuk terus berubah. Moe juga memandang Nisuan, tetapi pada saat yang sama, seseorang harus menaatinya. Jadi, Nisuan berkata dengan nada dalam, aturan bahwa dewa dan iblis tidak dapat hidup berdampingan adalah apa yang harus kau junjung tinggi, jangan pernah biarkan ada yang menyentuhnya. Bahkan jika itu Mosu, bahkan jika itu Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis, bahkan jika kamu harus menderita kerugian yang begitu besar, kamu harus membasmi mereka. Dibandingkan dengan kesedihan, kemarahan, dan kebingungan Nisuan, tatapan mata kedewaan Moe tetap tenang, setenang air mati. Atau, dia sangat terluka tetapi tidak sedih. Dia berkata, dunia terbagi menjadi kelahiran dan kematian,
dan kehidupan terbagi menjadi yin dan yang. Ketika yin dan yang seimbang, semua dunia akan damai. Dewa leluhur menciptakan dunia berdasarkan keseimbangan, dan memulainya dengan keseimbangan. Tanpa keseimbangan, manusia akan tersandung. Tanpa keseimbangan, dunia pasti akan runtuh. Jadi, pada awal mula dunia, ada 4 dewa pencipta agung dan 4 kaisar iblis agung, bukan 8 dewa pencipta atau 8 kaisar iblis. Kaisar Dewa Penghancur Surga tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan dia berbicara dengan nada kaku tentang kata-kata yang belum pernah dia ucapkan sebelumnya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, para dewa dan iblis merupakan eksistensi tertinggi di dunia ini, yang dengan mudah menentukan nasib semua alam. Kesalahan kecil yang dilakukan para dewa dan iblis dapat menyebabkan bencana dahsyat bagi semua dunia. Para dewa dan iblis masing-masing menempati satu sisi, saling menentang dan menahan, membentuk keseimbangan yang sudah lama ada. Segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, tetapi keseimbangan ini tidak boleh disentuh atau dirusak. Bencana berangsur-angsur mereda, dan gemuruh angkasa pun melambat. Antara langit dan bumi, hanya jiwa dari 2 dewa pencipta agung yang mengguncang angin dan awan di dunia. Suara nisuan mendorong badai ke arah Moe, kamu hanya tahu tentang perlawanan dan pengekangan. Tapi bagaimana dengan integrasi? Bukankah itu bentuk keseimbangan yang lebih baik? Anda benar, integrasi mungkin memang merupakan keseimbangan yang lebih baik. Moe yang selama ini keras kepala dalam pemahaman nisuan justru memberinya respon persetujuan. Tetapi perubahan besar apapun harus dimulai dari ujian terkecil, apalagi kontak antara kedua ras yang melibatkan keselamatan dunia. Itu bisa jadi roh manusia dari dunia ciptaan dewa dan dunia ciptaan iblis, atau bisa juga dewa dan iblis dari tingkat terendah. Tapi itu tidak mungkin kamu, nisuan, itu tidak mungkin kaisar iblis pemalu surga, dan itu tidak mungkin putraku, Moe. Pupil mata nisuan berhenti sejenak. Ia menyadari bahwa hati dan jiwanya tersentuh olehnya. Meskipun begitu, 4 kata sederhana itu menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya menyangkal perkataan Moe, mengapa kamu begitu kejam terhadap musuh dan dirimu sendiri. Moe akhirnya bergerak, dia menekuk lengannya dan pedang leluhur penghancur surga perlahan melintas di depannya. 4 dewa pencipta dan 4 kaisar iblis adalah makhluk tingkat tertinggi di dunia, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan tingkat tertinggi. Kekuatan tertinggi di dunia ini dipegang oleh pedang leluhur penghancur surga dan roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat. Nisuan, dia menyebut nama dewa pencipta elemen itu dengan lembut, tanpa kesedihan atau kebencian, tanpa dendam atau luka. Tahukah kamu, mengapa mereka yang memiliki kekuatan tingkat tertinggi diberi nama-nama yang tidak menyenangkan seperti penghancur surga dan segudang kesengsaraan? Bab 2115, benar dan salah. Antara langit dan bumi, hanya ada sedikit hal yang berada di luar pengetahuan Dewa Pencipta. Namun, mengapa pedang leluhur penghancur surga dan roda kesengsaraan segudang bayi jahat diberi nama penghancur surga dan segudang kesengsaraan ditakdirkan untuk tidak diketahui oleh dunia, termasuk Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis? Karena dewa leluhur telah tiada, tidak seorang pun dapat memahami hatinya. Dan kata-kata Moe, kamu sebenarnya tahu. Nisuan dan Moe pernah berpikir bahwa merekalah orang yang paling memahami satu sama lain di dunia ini. Nisuan pernah berkata kepada Mosu, setiap kali keledai tua keras kepala itu membuka mulutnya, aku tahu kentut dewa pencipta macam apa yang akan dia keluarkan. Oh benar, sebenarnya, dewa pencipta juga kentut. Keledai tua keras kepala itu kentut sekitar 6 kali setiap 100.000 tahun. Apakah kamu sedang membicarakan Lisu? Dasar brengsek. Bagaimana mungkin seorang dewa seperti Lisu bisa dibandingkan dengan dewa kasar sepertiku? Apakah kamu percaya aku akan melemparmu ke aula dewa kehidupan sekarang? Akan tetapi, dia dan Moe sudah saling kenal sejak lama, tetapi, dia belum pernah mendengarnya menyebutkan masalah ini. Moe masih menggunakan kata-katanya yang tenang dan mematikan untuk menyampaikan kebenaran yang hanya diketahuinya di dunia ini, dewa leluhur lahir dari ketiadaan. Selama bertahun-tahun, dia menciptakan kekuatan yang mendalam, menciptakan aturan, menciptakan garis besar dunia, menciptakan penampilan awal makhluk hidup, hingga konsep penciptaan yang lengkap. Namun untuk menciptakan dunia, seseorang harus menghancurkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dewa leluhur, yang lahir dari ketiadaan, tidak memiliki referensi untuk ciptaannya, dan bahkan lebih mustahil untuk memprediksi arah dan masa depannya. Jika dunia itu terpelintir, runtuh dan hancur, dia, yang telah menghancurkan dirinya sendiri, juga ditakdirkan untuk tidak dapat mengganggu dan mengubahnya. Jadi, sebelum kembali ke ketiadaan, dewa leluhur meninggalkan 2 perangkat koreksi. Koreksi. Itu adalah 2 kata biasa di dunia fana, tetapi ketika menyangkut dewa leluhur dan awal mula penciptaan, kedua kata ini secara implisit menyebabkan jiwa seseorang gemetar dengan kegelisahan yang tak terlihat.
Alat koreksi pertama, Dewa Leluhur menganugerahkan padanya energi, yang ekstrim, menganugerahkan padanya roh seorang tetua yang bijak dan mendalam, dan menamakannya, Pedang Leluhur Penghancur Surga. Alat koreksi kedua, Dewa Leluhur menganugerahkan padanya energi, Yin, yang ekstrim, menganugerahkan padanya semangat anak yang paling murni dan bersih, dan menamakannya, Roda Segudang Kesengsaraan Bayi Jahat. Badai di alam dewa primordial berhenti, bahkan ruang angkasa pun berhenti bergetar. Tanda-tanda malapetaka dan suara-suara malapetaka semuanya lenyap. Di antara langit dan bumi, terdengar suara jantung yang berdetak kencang, getarannya bagai guntur. Misi Pedang Leluhur Penghancur Surga adalah untuk memantau stabilitas dan keseimbangan aturan dunia. Pedang ini juga merupakan dao surgawi dalam kognisi dunia. Jika dao surgawi kacau, hukum pasti akan runtuh, dan dunia akan dipenuhi dengan malapetaka yang tak ada habisnya hingga akhirnya runtuh. Kalimat penghancur surga dalam Pedang Leluhur Penghancur Surga tidak pernah bermakna, kekuatannya dapat menghantam surga dan menghancurkan bumi, seperti yang dipikirkan dunia, tetapi lebih kepada menghantam dao surgawi. Jika dao surgawi dibalik, Pedang Leluhur Penghancur Surga akan melepaskan kekuatan ekstremnya untuk memusnahkan dao surgawi, memungkinkan dunia untuk membentuk kembali dao surgawi dan hukum-hukumnya, menghentikan dunia dari kehancuran. Tetapi, Nisuan, kamu harus mengerti bahwa jika dao surgawi hancur dan hukum runtuh, kita tidak akan terluka, tetapi bagi semua makhluk hidup di dunia, itu akan menjadi malapetaka yang tak berkesudahan. Ketika dao surgawi dan hukum dibentuk kembali, dunia pasti tidak akan lagi menjadi dunia seperti dulu. Dan di dunia saat ini, pemelihara, pendukung, dan penyeimbang terbesar dari dao surgawi adalah ras dewa dan ras iblis. Nisuan tertegun untuk waktu yang lama, tidak dapat berbicara. Hanya detak jantungnya yang menjadi semakin intens. Moe melanjutkan, dunia telah berkembang pesat tanpa batas. Selama bertahun-tahun, roh pedang leluhur telah lama mengembangkan perasaan terhadap dunia, tetapi perasaan ini ditakdirkan untuk tidak dapat mengesampingkan misi yang diberikan kepadanya oleh dewa leluhur. Dia menundukkan matanya dan menatap pedang perunggu besar di tangannya. Tatapan dan ekspresinya yang tenang bagaikan seorang teman lama yang menghadapi orang kepercayaannya. Roh pedang leluhur adalah guru sekaligus sahabatku. Suatu hari, ia memberitahuku alasan keberadaannya dan misi yang dipikulnya. Ia memberitahuku bahwa meskipun sekuat dewa leluhur, pada akhirnya mustahil untuk memprediksi perkembangan dunia. Jika kesadaran dewa leluhur masih ada, menghadapi dunia seperti itu, bahkan jika dao surgawi terbalik, ia pasti tidak akan mau menghancurkan dan membentuknya kembali. Ketika roh pedang leluhur mengucapkan kata-kata ini, ia dipenuhi rasa takut. Ia takut jika suatu hari, dao surgawi benar-benar terbalik, misinya pasti akan mengalahkan keinginannya dan melepaskan pedang penghancur surga. Jadi, setelah menceritakan semuanya kepadaku, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pedang adalah mentornya, pedang adalah teman lamanya, tetapi mereka tidak dapat lagi saling berhadapan dan berbicara. Selain Moe, tidak ada yang tahu. Di dalam pedang leluhur penghancur surga, tidak ada lagi roh pedang, hanya kehendak terakhir pedang leluhur yang tersisa di dalamnya. Saya pernah bertanya, apakah ada kemungkinan ras dewa dan ras iblis bisa hidup berdampingan secara damai? Dia memberitahu saya bahwa ras dewa dan ras iblis bagaikan dua ujung timbangan. Mereka saling tolak, saling menahan, dan juga saling menyeimbangkan. Dia telah mengamati banyak sekali era perubahan. Justru karena permusuhan dan keseimbangan timbal balik dari dua raksasa surgawi ini, mereka masing-masing dapat membentuk aliansi untuk waktu yang lama, bekerja sama satu sama lain melawan ancaman eksternal, dan menghilangkan pertikaian internal. Jika dua ras ini bersatu, itu sama saja dengan dua ras yang kehilangan satu-satunya kekuatan pengawas, dan penyeimbang mereka. Apa yang akan dihasilkan dari ini tidak dapat diprediksi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada kemungkinan keseimbangan akan rusak dan dao surgawi akan terbalik. Selain itu, kemungkinan ini terlalu besar sehingga roh pedang leluhur tidak dapat menerimanya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri, dia hanya punya satu permintaan. Dia ingin aku bersumpah bahwa selama aku masih ada, aku tidak akan pernah merusak keseimbangan antara ras dewa dan ras iblis. Selama fondasi ini ada, dao surgawi tidak akan pernah kacau. Bang! Tubuh Nisuan yang setengah berlutut, terjatuh dengan berat ke tanah. Bagaimana mungkin aku tidak menyetujui sumpah ini, dan bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Moe bergumam, karena kata-kata, penghancur surga, adalah nama pedangnya, dan juga nama suciku. Misi saya, sejak hari saya diciptakan, terukir kuat dalam jiwa suci saya, tulang-tulang saya, dan darah saya. Angin dingin tiba-tiba bertiup, kali ini membawa setiap helai rambut berantakan kaisar dewa penghancur surga. Tetapi mengapa harus dia yang menjadi satu-satunya sahabat karibku? Mengapa harus dia yang menjadi anak kesayanganku?
Suaranya penuh duka, namun masih tidak menunjukkan sedikit pun kesedihan. Sebab kesakitan yang amat sangat tidak mengenal kesedihan, dan kesedihan yang amat sangat tidak mengenal air mata. Dan itu harus terjadi padaku. Satu-satunya orang di dunia ini yang tidak bisa menghentikannya. Dia bergumam pelan, Nisuan, jiwa sucimu terukir dengan pemberontakan. Jika aku menghentikanmu dengan paksa, itu hanya akan semakin merangsang jiwa pemberontakmu. Hanya dengan mengusir Kaisar Iblis pemalu surga, hubungan ini dapat terputus selamanya. Temperamen Mosu tampak lembut dan pengecut, tetapi di dalam dirinya, ia memiliki sifat keras kepala yang sangat mengerikan. Dia akan melakukan apapun untuk apa yang ia yakini, tanpa mempedulikan konsekuensinya, dan tidak ada kemungkinan untuk menghentikannya. Saya hanya bisa mengeksekusinya secara pribadi. Dia membenci dirinya sendiri, dan dia juga membenci Nisuan. Nisuan. Dulu, aku membiarkan dia mengikutimu selama 1000 tahun. Menyempurnakan pedang pemecah langit adalah hal yang kedua. Menggunakan sifat riangmu untuk mengatasi kekeras kepalaannya adalah alasan utamanya. Namun, itu sebenarnya adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kelima jari Nisuan terbenam dalam-dalam ke tanah yang berlumuran darah. Ada banyak luka di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa merasakan sedikit pun rasa sakit. Matanya, yang selalu dipenuhi dengan tawa dan ketenangan, kini dipenuhi dengan kebingungan yang menyakitkan. Misi pedang leluhur penghancur surga dan roda kesengsaraan bayi jahat tidak diragukan lagi merupakan kebenaran yang paling menakutkan di dunia ini. Dan Moe adalah satu-satunya yang tahu. Selama bertahun-tahun, dia menanggungnya sendiri dan tidak pernah memberitahu siapapun. Karena bahkan Dewa Pencipta, yang mengetahui kebenaran ini, akan tertekan seumur hidup, tidak dapat bernapas. Tak heran, sebagai Dewa Pencipta nomor 1, dia selalu berpegang pada jalannya sendiri sepanjang hidupnya, tidak pernah melampaui batas, nyaris hati-hati. Akhirnya, suara Nisuan terdengar lebih kering dari sebelumnya, katakan padaku, jika misi pedang leluhur penghancur surga adalah untuk membentuk kembali Dao Surgawi, lalu apa misi roda kesengsaraan bayi jahat? Moe berkata, pemurnian kemanusiaan. Aliran darah Nisuan tiba-tiba terhenti. Roda kesengsaraan bayi jahat berada di antara kebaikan dan kejahatan, tidak condong ke salah satu sisi. Dengan anak sebagai roh awalnya, murni dan bersih, maka ia dapat langsung menerima dan memahami kebaikan atau kejahatan dari dunia. Jika dia menerima sebagian besar cinta dan kebaikan dari dunia, dia akan melekat pada dunia, melindungi dunia, dan menjadi roda yang melindungi dunia. Sebaliknya, jika ia menerima banyak kejahatan dan kedengkian dari dunia, maka dunia di matanya akan menjadi dunia yang kotor dan jahat, dan ia akan mendatangkan berbagai macam kesengsaraan untuk membersihkan jiwa-jiwa dunia yang kotor. Moe berkata dengan nada kaku, saat aku mengetahui semua ini dari roh pedang leluhur, ras iblis sudah melakukan hal yang paling salah dan bodoh. Temperamen kekanak-kanakan yang tak terkendali dari bayi jahat, ditambah dengan kekuatannya yang mengerikan, menyebabkan dia tanpa sengaja menciptakan bencana berkali-kali. Jika dia bisa diberi toleransi, bimbingan, dan perawatan jangka panjang, dia akan secara bertahap berintegrasi ke dalam ras iblis dan menjadi roda yang melindungi dunia. Namun, kekuatan yang melampaui Kaisar Iblis dan tak terkendali menyebabkan ras iblis menjadi sangat waspada. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menggunakan sifat kekanak-kanakannya, memikatnya ke dalam formasi, membujuknya untuk tidur, dan kemudian mengumpulkan kekuatan semua Kaisar Iblis dan Dewa Iblis untuk menyegelnya selamanya. Sebaiknya itu adalah segel yang benar-benar abadi. Kalau tidak, jika dia berhasil melepaskan diri dari segel itu, kebencian dan kedengkiannya, bahkan aku tidak bisa membayangkan, segudang kesengsaraan, mengerikan macam apa yang akan ditimbulkannya. Pedang leluhur penghancur surga perlahan diturunkan, menimbulkan suara dentuman ringan saat menghantam tanah. Moe berbalik, punggungnya sesuram langit kelabu era purba, Nisuan, pertempuran kita hari ini menentukan nasib putrimu, dan dia adalah anomali yang berasal dari penyatuan Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis. Karena itu, apapun yang terjadi, aku harus menang, meskipun itu bukan kemenangan yang terhormat. Dia melangkah perlahan, pedang berat itu meninggalkan bekas yang perlahan meluas di bumi purba. Suaranya pun bergema kuat di dunia purba yang tak berwarna ini. Apa hasil yang akan dihasilkan dari perjuangan hari ini, aku ditakdirkan untuk tidak dapat melihatnya. Namun setidaknya, selama aku hidup, aku akan menghalangi penyatuan dewa dan iblis. Aku, Kaisar Dewa Penghancur Surga, Moe, telah mengecewakan Mosu, mengecewakan diriku sendiri, mengecewakanmu. Namun setidaknya, aku belum mengecewakan nama, Kaisar Dewa Penghancur Surga, belum melanggar sumpahku kepada roh pedang leluhur, dan belum pernah gagal memenuhi takdir yang dianugerahkan kepadaku oleh Dewa Leluhur. Tunggu. Nisuan berkata sambil menatap punggung Moe yang menjauh, kau masih berutang padaku. Taruhan. Langkah kaki Moe terhenti, dan seluruh dunia seakan membeku. Akhirnya, dunia beku itu bergerak. Moe mengangkat tangannya, ruang itu retak,
dan penghalang emas pucat terbang keluar dari dalam, mendarat di samping Nisuan. Kekuatan Dewa Pencipta mengalir pada penghalang itu, dan sesosok samar seorang gadis muda dapat terlihat samar-samar di dalamnya. Dia bisa hidup. Tapi semua jejak iblis harus dihapus. Ini adalah pengakuan terakhirku. Nisuan dengan gemetar mengulurkan tangan dan menyentuh penghalang di depannya, air mata mengalir dari matanya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan berteriak dengan suara rendah, kamu baru saja mengatakan. Ditakdirkan untuk tidak bisa melihat, apa maksudmu? Moe tidak berhenti, suaranya seperti asap tipis, baru saja, ini bukan kedua kalinya aku menggunakan kekuatan pedang leluhur. Itu adalah ketiga kalinya. Nisuan. Mengusir Kaisar Iblis Pemalu Surga dan ras iblisnya adalah yang kedua kalinya. Pertama kali. Meskipun emosinya sudah mati rasa, suaranya masih terhenti sejenak, saat mengeksekusi Mosu. Putri Panming, Xiao Dai, untuk menyelamatkan Mosu, dia menggunakan cermin pemecah kekosongan Panming untuk melakukan perjalanan melalui alam Dewa Taichu dan muncul di samping Mosu. Aku sudah siap untuk ini, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan membawa mutiara roda terbalik Iblis Nirwana. Dua artefak iblis tertinggi, segel ganda ruang dan waktu, aku tidak bisa melepaskan diri dengan kekuatanku. Tepat saat Mosu hendak dibawa pergi oleh Putri Panming, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan pedang leluhur penghancur surga. Lengan Nisuan terjatuh lemah, dan dia perlahan menutup matanya. 3 kali penggunaan pedang leluhur. 90% masa hidupnya habis. Sebagai roh yang diciptakan oleh Dewa Leluhur, aku menghancurkan Kaisar Iblis Pemalu Surga dan rasnya. Dosaku tidak terampuni. Aku akan membalasnya dengan nyawaku, dan garis keturunan penghancur surga juga akan terputus selamanya. Karena kekeras kepalaanku sendiri, aku sendiri yang membunuh anakku. Aku tidak layak menjadi ayah, tidak layak menjadi dewa, tidak layak menjadi manusia, dan tidak layak hidup di dunia ini. Dia menoleh ke belakang dan menatap Nisuan dengan dalam untuk terakhir kalinya, setelah perpisahan ini, tidak akan ada waktu untuk bertemu lagi. Jaga dirimu, satu-satunya sahabatku. Dia melangkah, dan tiba-tiba angin dingin bertiup, membawa helaian rambut putih salju di rambutnya yang panjang. Di dunia kelabu, hanya sosok Nisuan yang tersisa. Dia mengangkat tangannya dan memegang wajahnya dengan erat. Tulang-tulang di kelima jarinya hancur inci demi inci, tetapi dia masih tidak bisa menahan isak tangis yang terus-menerus meluap. Aula Dewa Pencipta Kehidupan. Dia pernah berjanji pada Jie Yuan bahwa dia tidak akan pernah bertemu Dewa Pencipta Kehidupan Li Su lagi, dan tidak akan pernah mendekati Aula Dewa Kehidupan. Dia mengingkari janjinya. Namun, dalam pecahan ingatan, Li Su hanyalah sebuah bayangan yang kabur, dan mustahil untuk melihat penampakannya di surga yang telah menguasai zaman dewa dan iblis. Mungkin, dia sengaja mengaburkan pandangannya saat melihat Li Su, agar dapat memenuhi janji untuk tidak melihat Li Su semaksimal mungkin. Nisuan. Kalau bukan karena aura unik yang dimiliki Dewa Pencipta Elemen, Li Su tidak akan percaya bahwa orang yang kotor, compang camping, dan acak-acakan ini sebenarnya adalah Nisuan. Dia selalu peduli terhadap penampilannya, bahkan arah setiap helai rambutnya pun dikontrol secara diam-diam. Nisuan tidak menanggapinya. Dia melangkah maju perlahan, setiap langkahnya terasa kaku dan berat. Peti mati es di tangannya diletakkan dengan lembut di tanah. Di dalamnya, seorang gadis muda yang sedang tidur berbaring dengan tenang, seperti boneka porselen yang indah. Yun Ce sekilas mengenali bahwa itu adalah Honger. Pusat abadi. Li Su berkata dengan lembut, benarkah? Putriku, bibir Nisuan terbuka dan tertutup begitu sulit, suaranya pun semakin kering, seperti gesekan logam. Li Su terdiam lama sekali. Aku membentuk kembali jiwanya yang belum sempurna, tetapi aku tidak dapat membuat jiwanya benar-benar cocok. Terutama, jiwa pedang yang harus ada. Karena ibunya, Kaisar Iblis Pemalu Surga memiliki jiwa pedang. Sudah ditakdirkan bahwa salah satu fondasi jiwanya juga merupakan jiwa pedang. Li Su, hanya kamu yang bisa melakukannya. Aku mengerti. Li Su tidak bertanya lebih jauh dan mengangguk sedikit. Terima kasih. Dia mengucapkan 2 patah kata dengan lembut, menatap lekat-lekat ke arah gadis muda di peti mati es selama beberapa saat, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan kaku. Nisuan. Li Su memanggilnya, apa yang terjadi padamu? Suara Nisuan, yang bukan milik Dewa Pencipta Elemen berkata, aku membuat kesalahan besar. Memangnya kenapa kalau kamu melakukan kesalahan? Li Su berkata dengan lembut, kamu pernah berkata sambil tersenyum bahwa tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan. Selama hati tidak jahat, tidak perlu terikat oleh kesalahan, tetapi berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki dan menebusnya, belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Nisuan bergumam, itu karena beberapa kesalahan dapat dimaafkan, dan beberapa kesalahan tidak dapat dimaafkan. Li Su tertegun sejenak, lalu menghibur, baik di alam dewa maupun alam bawah,
Anda selalu menjadi dewa pencipta yang paling dihormati oleh semua makhluk hidup. Ras yang telah menerima kebaikan hati Anda yang besar tidak terhitung jumlahnya. Kebaikan yang telah kau berikan kepada dunia membuat mereka rela memujimu selama 10.000 generasi. Dewa penciptaan elemen. Dia mengucapkan 3 kata yang dulunya sangat familiar itu dengan lembut, tetapi matanya kosong. Aku tidak lagi layak menjadi dewa pencipta, dan dunia ini tidak lagi memiliki dewa pencipta elemen. Li Su. Nisuan menatap ke depan, tatapannya kosong. Aku telah menyebabkan malapetaka besar. Aku tidak layak menjadi orang benar, dan aku telah terjebak dalam kejahatan. Jika aku masih layak menyandang nama dewa, maka sebut saja dewa jahat. Dari tubuhnya, sang dewa pencipta kehidupan merasakan keabu-abuan yang amat sangat, penyesalan yang amat sangat, kebencian yang amat sangat terhadap dirinya sendiri. Langkah kaki Nisuan yang berat tiba-tiba terhenti. Li Su. Tanyanya, apakah ada tempat yang cocok untuk tidur nyenyak, tanpa gangguan siapapun? Aku lelah. Setiap kata yang diucapkannya begitu serak dan lelah. Terpisah oleh dimensi dan tahun, bahkan Yun Ce dapat dengan jelas memahami rasa sakit Nisuan dan penghindaran kenyataan dan takdir. Perasaan Li Su tidak diragukan lagi 1000 kali lebih kuat daripada perasaan Yun Ce. Dia tidak menghalanginya, tetapi hanya berkata dengan lembut, di wilayah selatan, di dasar menara Tianming. Berapa lama kamu ingin tidur? Nisuan berkata, aku tidak tahu. Mungkin 1.000.000 tahun, mungkin 10 juta tahun. Sampai kesadaranku bersedia bangun, atau tidak pernah bangun sama sekali. Li Su. Putriku, aku percayakan dia padamu. Carikan dia identitas dan rumah yang cocok. Jangan ceritakan padanya tentang asal-usulnya. Aku hanya ingin dia hidup tanpa beban dan menikmati kedamaian. Tetapi kebaikan ini sulit untuk dibalas. Dia menoleh, sudut bibirnya sedikit berkedut. Dia mencoba tersenyum, untuk mengungkapkan rasa terima kasih, dan mengucapkan selamat tinggal yang pantas. Namun, setelah sekian tahun berlalu, dia yang biasanya ceria kini tak bisa lagi tersenyum, seakan dia lupa caranya tersenyum.